Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, mari kita berpikir terlebih dahulu. Apa pedoman hidup seorang muslim? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kemudian anakku sekalian, pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup yang meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang kedua, mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan yang ketiganya, menerapkan hukum tajwid yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Di sini mengenai bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dan yang keempatnya, memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Baik, sebelum ke materi dan video berikutnya, kita simak dulu pantun pemantik berikut ini. Ke pasar beli ikan tuna, jangan lupa beli lalapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Hari Minggu pergi ke taman, hari Senin berangkat sekolah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berkah. Baik anakku sekalian, sekarang kita mulai ke materi yang pertama, yaitu mari membaca dan memaknai Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul sebagai sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian surat yang kedua, yakni Quran Surat An-Nahl ayat 64. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian, yang selanjutnya kita akan menerapkan hukum tajwid yang terkandung di dalam surat An-Nisa dan juga An-Nahl tadi. Yang pertama di sini ada dua hukum alif lam, yakni alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama adalah alif lam syamsiyah, itu dibacanya dileburkan. Artinya alif lamnya tidak dibaca jelas. Yang dibaca jelasnya adalah huruf syamsiyahnya. Hurufnya ada 14, di sini sebutkan ada to, tha, sod, ro, ta, zai, dal, sin, nun, dal, shin, zo, dod, dan lam. Kita simak contoh dari alif lam syamsiyah. Yang pertama, yaumiddin. Middin. Nah, jadi alif lamnya enggak dibaca jelas, tapi yang langsung jelasnya itu adalah huruf syamsiyahnya di sini yaitu dal. Kemudian yang kedua, contoh dari alif lam syamsiyah, ilahin nas. Nah, hinnas. Ini alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yaitu nun. Alif lamnya dileburkan, langsung dibacanya ke nun. Itu syamsiyah. Kemudian yang kedua adalah alif lam qamariyah. Hurufnya ada 14 ya, bisa dilihat di layar. 14 dari huruf alif lam qamariyah. Dibacanya jelas. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Contoh yang pertama, Rabbil alamin. Rabbil apa huruf alif lam qamariyahnya? Di sini huruf alif lam qamariyahnya adalah ain. Dan alif lamnya dibaca jelas. Kemudian yang kedua, contoh daripada alif lam qamariyah, fil ardi. Fil ard. Di sini fil alif lam qamariyah, hurufnya adalah hamzah. Alif lam dibaca jelas. Nah, itulah contoh dari alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemudian kita pertegas kembali perbedaan daripada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama yang tadi dibahas, alif lam syamsiyah itu dibaca lebur atau idgham, contoh seperti minan nas. Nah, jadi alif lamnya tidak dibaca jelas, tapi dileburkan langsung ke huruf syamsiyahnya. Nah, di minan nas ini contoh syamsiyahnya hurufnya adalah nun. Alif lam bertemu nun, maka alif lamnya dibacakan lebur atau idgham. Kemudian untuk alif lam qamariyah ini dibaca jelas seperti contoh bil ghaibi, bil gha. Alif lam bertemu huruf qamariyah yakni gha, maka alif lamnya dibaca jelas. Bil ghaibi. Itu ya perbedaan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemudian kita lihat beberapa contoh alif lam syamsiyah
dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang warna hijau, dikasih tanda hijau itu contoh daripada alif lam samsiyah. Dan yang oranye atau kekuningan itu alif lam qamariyah. Kita simak bersama. Ya ayyuhalladzina. Alladzina, satu, samsiyah. Kemudian yang keduanya wa ati'ur. Itu juga sama, samsiyah. Kemudian untuk yang ketiganya wa ulil amri. Nah, ini alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah karena alif lamnya dibaca jelas. Kemudian ada lagi warrasuli. Nah, warrasuli ini alif lam samsiyah karena alif lamnya dibaca lebur. Alif lam bertemu ro. Kemudian wal yaumi. Nah, wal ya alif lam bertemu ya, maka alif lam qamariyah. Kemudian yang selanjutnya wal yaumil alif lam bertemu hamzah akhir, itu alif lam qamariyah. Nah, itu beberapa contoh alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian contoh alif lam samsiyah dan qamariyah yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 64. Di sini kita lihat wa ma anzalna 'alaikal kitab. Ini qamariyah karena alif lamnya dibaca jelas. Kemudian kita lanjutkan illa litubayyina lahumul la. Ini alif lam samsiyah karena alif lamnya dilebur. Kemudian materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Apa isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59? Di sini dijelaskan bahwa untuk selalu kita perintah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang mana ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 64. Menafsirkan surat An-Nahl ayat 64 ini, Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah tiada lain agar dia menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan itu. Al-Quran adalah pemisah di antara manusia dalam setiap hal yang mereka persengketakan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.